Assalamualaikum guys. Maaf Nia. Cerita bang, bikin videonya seperti ini, belum bisa bikin video seperti biasanya. Di cerita kali ini, cerita bang, akan membawakan cerita tentang dua kasus orang hilang yaitu Amelia Earhart dan Madeleine McCann, yang masih misterius sampai sekarang. Sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa, subrek dulu dong guys, siapkan posisi terbaik kalian, dan ini dia videonya. Amelia Earhart adalah seorang penerbang terkenal asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pionir dalam bidang penerbangan, terutama penerbangan jarak jauh. Pada tahun 1937, ia berencana untuk melakukan penerbangan sekeliling dunia, sebuah pencapaian yang akan membuatnya menjadi wanita pertama yang melakukannya. Namun, misi ini berubah menjadi tragedi misterius. Pada tanggal 2 Juli 1937, Amelia Earhart dan navigatornya, Fred Nonan, lepas landas dari Lae, Papua Nugini, dalam pesawat Lockheed Electra. Mereka menghadapi sejumlah tantangan selama penerbangan mereka, termasuk cuaca buruk dan komunikasi yang terbatas. Pada leg terakhir penerbangan mereka, mereka akan melintasi Samudra Pasifik menuju Kepulauan Holland. Namun, saat mendekati tujuan mereka, komunikasi dengan pesawat tiba-tiba terputus. Meskipun usaha pencarian besar-besaran dilakukan oleh pihak berwenang Amerika Serikat, termasuk kapal perang dan pesawat, Amelia Earhart dan Fred Nonan tidak pernah ditemukan. Pesawat Lockheed Electra dan penumpangnya lenyap tanpa jejak. Beberapa teori tentang hilangnya Amelia Earhart dan Fred Nonan telah muncul sejak saat itu. Beberapa berpendapat bahawa mereka mungkin kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut, sementara yang lain mengusulkan kemungkinan mendarat di pulau terpencil dan selamat untuk sementara waktu. Sampai saat ini, keberadaan Amelia Earhart dan Fred Nonan serta rincian akhir perjalanan mereka tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Setelah kehilangan Amelia Earhart dan Fred Nonan, pencarian besar-besaran terus dilakukan untuk mencari tahu nasib mereka. Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan salah satu operasi pencarian terbesar pada saat itu, dengan melibatkan kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat untuk mengisir wilayah Samudra Pasifik. Namun, upaya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah hampir 2 minggu pencarian intensif, operasi pencarian resmi dihentikan pada 19 Juli 1937. Meskipun pencarian resmi dihentikan, teori dan spekulasi tentang keberadaan Amelia Earhart dan Fred Nonan terus berkembang. Beberapa teori mencakup kemungkinan bahawa mereka mendarat di sebuah pulau terpencil dan berusaha bertahan hidup, sementara yang lain berpendapat bahawa mereka mungkin jatuh ke laut dan pesawat mereka tenggelam. Namun, tidak ada bukti konklusif yang dapat membuktikan salah satu teori tersebut. Beberapa pencarian ulang telah dilakukan pada tahun-tahun berikutnya, tetapi sampai dengan saat ini, keberadaan Amelia Earhart dan Fred Nonan dan nasib pesawat Lockheed Electra tetap menjadi misteri besar. Kisah tragis Amelia Earhart, wanita penerbang ulung yang menginspirasi banyak orang, telah menjadi sumber minat dan penelitian yang berkelanjutan, dengan harapan bahawa suatu hari misteri ini akan terpecahkan dan kebenaran akan terungkap. Setelah operasi pencarian resmi dihentikan, misteri hilangnya Amelia Earhart dan Fred Nonan tetap menjadi topik penelitian dan spekulasi selama puluhan tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa upaya pencarian swasta dan investigasi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tertarik untuk memecahkan misteri ini. Salah satu teori yang cukup dikenal adalah bahawa mereka mungkin mendarat di sebuah pulau terpencil yang disebut Nikumaroro di Kepulauan Kiribati. Beberapa bukti arkeologi, termasuk temuan potongan-potongan logam dan bahan yang mungkin berasal dari pesawat, telah ditemukan di pulau tersebut. Namun, bukti ini belum dapat memastikan keberadaan Amelia Earhart dan Fred Nonan. Pada tahun 2019,
National Geographic bersama dengan tim penelitian boneka Nikumaroro, TIGAR, kembali melakukan pencarian di Nikumaroro untuk mencari bukti tambahan. Tim ini menggunakan teknologi moden dan metode pencarian yang lebih canggih, namun, hasilnya masih belum memastikan keberadaan Amelia E. Earhart dan Fred Nonan. Misteri ini juga menarik minat banyak penulis, penyiar, dan peneliti, yang terus menggali informasi dan menyelidiki kemungkinan skenario hilangnya E. Earhart dan Nonan. Keberadaan dan nasib mereka masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan hingga hari ini, dan kisah mereka tetap menginspirasi orang-orang untuk terus mencari kebenaran. Pada 3 Mei 2007, seorang anak bernama Madeleine McCann dari Rothley, Inggris, menghilang saat liburan bersama keluarganya di sebuah resort di Portugal. Hilangnya McCann mendorong pencarian internasional. Namun, McCann tak pernah ditemukan. McCann menghilang kurang dari 2 minggu sebelum ulang tahunnya yang keempat. Pada Mei 2007, orang tua Madeleine McCann, Gary dan Kate McCann, membawa Madeleine McCann dan adik kembarnya yang berusia 2 tahun, Sean dan Emily berlibur bersama sekelompok teman di resort Ocean Club di Praia de Los. Ocean Club adalah area wisata di sepanjang pantai Algarve, Portugal. Pada 3 Mei 2007 malam, Gary dan Kate McCann pergi bersama teman-temannya ke bar tapas di Ocean Club, meninggalkan Madeleine yang sedang tidur bersama adik-adiknya di apartemen keluarga di lantai dasar, yang terletak di dekat bar tapas. Mengutip history, keluarga McCann dan teman-teman mereka setuju memeriksa anak-anak setiap setengah jam. Sekitar jam 10 malam, Kate McCann pergi ke apartemen dan menemukan Madeleine McCann hilang. Polisi Portugal awalnya percaya gadis kecil itu pergi dan akan segera ditemukan. Berdasar keyakinan itu, mereka tidak memberikan deskripsi anak yang hilang atau menggeledah mobil yang melintasi perbatasan Portugal-Spanyol, kurang dari 2 jam dari Praia de Los. Hilangnya McCann memancing liputan media luas di Eropah dan sekitarnya. Bintang sepak bola Inggris, David Beckham menyampaikan harapan di televisi agar McCann kembali dengan selamat. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling menyumbang untuk membantu menemukan gadis kecil itu. Gary dan Kate McCann, penganut Katolik yang taat, juga bertemu di Roma dengan Paus Benedictus, yang memberkati foto Madeleine pada 7 September 2007. Pejabat Portugal menyebut Gary dan Kate McCann, keduanya adalah doktor, sebagai tersangka atas hilangnya puteri mereka. Segera setelah itu pihak berwenang membocorkan kabar bahawa DNA Madeleine telah ditemukan di bagasi mobil yang disewa orang tuanya di Portugal hampir sebulan setelah dia menghilang. Ada spekulasi bahawa keluarga McCann sengaja memberi obat penenang kepada anak-anak mereka hanya untuk menikmati jalan-jalan malamnya. Kebetulan Madeleine memiliki reaksi yang fatal terhadap dosis yang diterimanya. Setelah itu, keluarga McCann memalsukan penculikannya dan menyembunyikan jasad Madeleine selama berminggu-minggu sebelum dipindahkan ke bagasi mobil sewaan mereka. Gary dan Kate McCann menyebut teori ini konyol, terutama mengingat fakta bahawa mereka berada di bawah pengawasan media terus-menerus diikuti wartawan. Kepala kepolisian setempat di Portugal belakangan mengakui bahawa tes DNA itu tidak meyakinkan. Pada Juli 2008, Gary dan Kate McCann secara resmi dibebaskan oleh pejabat Portugal dari segala keterlibatan dalam hilangnya puteri mereka. Orang ketiga yang telah dianggap sebagai satu-satunya tersangka resmi dalam kasus ini, seorang pria Inggris yang tinggal di Portugal, juga dibebaskan. Selain itu, Jaksa Agung Portugal mengatakan tidak cukup bukti bagi polisi untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Keluarga McCann menyewa detektif swasta untuk terus mencari puteri mereka dan melakukan tour publisitas ke seluruh Eropah dan AS untuk meningkatkan kesedaran tentang penderitaannya. 13 tahun pencarian pelaku. Pada Juni 2020, otoritas Jerman mengumumkan bahawa mereka memiliki tersangka yang bertanggungjawab atas hilangnya Madeleine McCann. Dia adalah Christian Bruckner, yang merupakan pelaku kejahatan seks dengan beberapa tuduhan sebelumnya.
Dia benar-benar cocok dengan profil seseorang yang berpotensi menculik dan atau membunuh gadis kecil seperti Madeleine McCann, kata Mark Hoffman, seorang analis kriminal dan intelijen yang berbasis di Jerman. Ponselnya dilacak di TKP atau setidaknya di samping TKP pada malam Madi menghilang, kata Hoffman. Penangkapan Bruckner diakini menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus dan akhirnya memecahkan misteri yang terjadi pada Madeleine McCann. Saat anda menyatukan hal-hal skim, anda mendapatkan fokus yang jelas di mana teka-teki menjadi jauh lebih lengkap. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, saya harus mengatakan saya sebenarnya merasa di sini adalah tersangka yang dapat diyakini, tambah Jim Gamble, mantan Kepala Pusat Eksploitasi Anak dan Perlindungan Online Inggris Raya. Christian Bruckner sebelumnya dicurigai melakukan pemerkosaan terhadap Hazel Behan, wanita berusia 20 tahun, di apartemennya di Praia de Rocha di Algarve, 30 minit berkendara dari tempat Madeleine diculik. Bruckner juga pernah dipenjara di Jerman kerana melakukan pemerkosaan seorang wanita berusia 71 tahun pada 2005. Hilangnya Madeleine McCann juga diceritakan dalam film dokumenter yang diputar di Netflix, The Disappearance of Madeleine McCann, pada 15 Maret 2019. Film dokumenter tersebut termasuk wawancara terhadap Jim Gamble, mantan Kepala Komando Eksploitasi Anak dan Perlindungan Daring, Alan Johnson, mantan Menteri Dalam Negeri Inggris, dan Brian Kennedy, pengusaha Inggris yang mendukung keluarga McCann secara finansial. Mungkin itu aja ceritanya. Sampai bertemu di video berikutnya.